Jadi integrasi sosial itu luar biasa. Indonesia itu tetap Indonesia dan itu harus kita akui. Banyak negara tidak dapat capai. In fact, we cannot talk about bangsa Malaysia, tetapi kita bisa bicara tentang bangsa Indonesia. Enggak ada bangsa Malaysia itu. Tetapi kita bisa bicara tentang bangsa Indonesia. Enggak ada bangsa Malaysia itu. Bangsa Indonesia itu muncul, ya kan? Karena bahasanya sama. Kalau kita menikmati filem yang sama, lagu yang sama, dangdut-dangdutnya sama juga kan. Jangan kaget, itulah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Profesor Revani Bustami yang selama ini dikenal sebagai pemusik bangsa dan bahasa Indonesia. Seperti kebanyakan profesor Melayu palsu di negeri kasino, dia selalu menebarkan propaganda serumpan-serumpun. Tujuannya agar Malaysia bisa memelayukan bangsa dan bahasa Indonesia. Tujuan mereka agar bisa mencuri semua budaya suku-suku di Indonesia. Karena semua di Nusantara itu mereka anggap sebagai Melayu. Tapi kalau mereka sedang sehat pikirannya atau sedang waras, rupanya orang seperti Bustami pun mengakui kehebatan bangsa, bahasa, dan negara Indonesia. Itu kalau ia sedang waras atau akal dan pikirannya tidak terganggu. Itu kalau ia tidak sedang berniat jahat untuk merusak bangsa dan negara Indonesia. Tapi, kalau sedang mabuk kemelayuan, maka akan lain lagi ceritanya. Kita tahu, Malaysia hingga saat ini belum mampu mencapai apa yang sudah diraih oleh Indonesia. Malaysia belum sanggup menyatukan bangsa dengan satu bahasa. Adapun Indonesia telah mengikrarkan hal itu sejak 1 abad lalu. Hingga sekarang, Malaysia juga masih gagal memartabatkan bahasa Melayu. Adapun, posisi bahasa Indonesia sekarang sudah menjadi bahasa dunia. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita simak pernyataan Revani ketika ia dalam keadaan waras. Pernyataan itu akan sama dengan pendapat Profesor Siddiq Fadzil yang memang dikenal sebagai cendekiawan yang berintegritas. Ia pun mengakui kegagalan Malaysia membentuk satu bangsa. Berikut ini adalah pernyataan Revani saat ia waras dan pendapat Siddiq Fadzil. Nusantara itu malahan lebih besar kan? Sebelum datangnya perampok penjajah di Nusantara itu dari Sabang ke Merauke ke Filipina, dari Rote ke Miangas sampailah ke Champa, Kamboja itu. So Nusantara itu lebih besar daripada apa yang sering dikatakan itu. Termasuklah Temasek yang sekarang ini ditukar nama pada Singapura, termasuklah Brunei, termasuklah Semenanjung Tanah Melayu sekarang ini namanya Malaysia, termasuklah Kalimantan, termasuklah Selatan Thailand yang dirompak oleh Thailand sekarang ini sudah jadi Patani dan sebagainya, termasuklah Filipina dan sebagainya. Jadi luas. Jadi saya sebagai pengamat luar lah dalam sisi ini, dalam konteks ini tentang Indonesia ini, kita perlu memahami bahawa Indonesia ini luas pulaunya dan juga samudranya. Ya. We talking about 13, 14, 15, 16, 17, 18 ribu tergantung presiden mana kita tanyakan kepulauan yang ada di Indonesia. Tetapi dengan bermulanya Sumpah Pemuda 1928 itu, Indonesia itu bangun sebagai satu bangsa, satu nusa, satu bangsa dengan satu bahasa itu. Jadi integrasi sosial itu luar biasa. Indonesia itu tetap Indonesia dan itu harus kita akui. And that is actually a success. Ya. It is actually success yang banyak negara tidak dapat capai. Ya. In fact, we cannot talk about bangsa Malaysia, tetapi kita bisa bicara tentang bangsa Indonesia. Enggak ada bangsa Malaysia itu. Jadi konstruksi Malaysian race does not exist, but the Indonesian race, bangsa Indonesia itu muncul, ya kan? Karena bahasanya sama. Kalau kita menikmati filem yang sama, lagu yang sama, dangdut-dangdutnya sama juga kan. Jadi semua, jadi banyak ke integrasi sosialnya sangat tinggi. Jadi saya bermula dengan bingkaian atau kerangka pandangan tentang Nusantara, tentang Indonesia dalam konteks Indonesia ini dari sisi itu. We must understand that this is not an easy country to rule, to lead. Ya. Bukan negara yang mudah untuk mengurus, untuk memerintah. Kan? Jadi banyak belusukan, namanya pulau-pulau banyak yang
kan dia dibilang oleh jurnalis itu sampai ke kampung, ke desa yang tahapnya juga provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai ke desa, RT, RW lagi apa lagi ada. Ada kan sampai kecil. Jadi kalau Indonesia tu sebesar satu kabupaten Indonesia saja sebetulnya kan kecil kan. So it's not easy country to manage, right? Tetapi Indonesia sukses dalam mengintegrasi, right? Secara sosialnya, secara budayanya. Telah 59 tahun merdeka, cita-cita pembinaan bangsa Malaysia belum terlaksana secara nyata. Kita ada rakyat Malaysia, kita ada warga negara Malaysia, tapi belum wujud secara nyata dan konkret yang namanya bangsa Malaysia. Mungkin kita boleh bersetuju dengan apa yang disebut oleh sahabat kita, Allah yarham, Rustam Ehsani, yang pada tahun 2006, 10 tahun yang lalu, beliau mengatakan dalam bukunya Failed Nations, Concerns of Malaysian Nationalists. Beliau mengatakan, political events in Malaysia during the last few years have convinced me that Malaysia is just a state without nation. A state without nation. Or at least a state with several competing nations. Rustam Ehsani menyebutnya sebagai concerns of Malaysian nationalists. Tapi hati kecil saya mengatakan, apakah ini bukan suatu aib nasional? Setelah hampir 60 tahun, kita masih berbicara soal perpaduan kaum, integrasi nasional, tapi belum dengan yakin kita berbicara tentang bangsa Malaysia. Itulah pendapat Profesor Melayu Malaysia mengenai aib negaranya. Jadi dalam keadaan waras, orang seperti Riafani pun paham mengenai keberhasilan Indonesia. Tapi ketika sedang halusinasi atau sedang mabuk Melayu, maka orang seperti Riafani Bustami akan berusaha merusak keberhasilan Indonesia itu dengan propaganda kemelayuan. Itulah jahatnya Profesor Negeri Kasino Malaysia. Mereka sebetulnya menyadari kehebatan Indonesia, tapi pada saat yang sama, mereka dengan sengaja pula berusaha merusak Indonesia. Nah, dengan propaganda jahat serumpan-serumpun Melayu tersebut, para Profesor Melayu Negeri Kasino berusaha menutupi kegagalan mereka membentuk satu bangsa. Mereka juga mau menutupi kegagalan mereka dalam memartabatkan bahasa Melayu. Selain itu, mereka juga mau mencuri budaya dari semua suku di Indonesia. Propaganda serumpan-serumpun atau mahawangsa Melayu itu akan menyebabkan bangsa Melayu Negeri Kasino tampak hebat. Bahasa Melayu Negeri Malaides pun tampak hebat. Tapi dalam waktu yang bersamaan, mereka berusaha mengecilkan bangsa, bahasa dan negara Indonesia. Itulah jahatnya Profesor Negeri Kasino Malaides. Dan jahatnya pemikiran mereka itu terlihat dari pendapat Riafani saat ia sedang mabuk kemelayuan atau saat ia kurang waras, seperti berikut ini. Mungkin bahasa itu yang diangkat oleh pembicara kita yang awal itu, mungkin itu juga jadi titik kontestasi. Maka saya bilang nggak apa-apa kalau sudah diterima sebagai bahasa Brunei, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, apa saja. Tapi letak saja perkataan Melayu di sana, bahasa Melayu Malaysia,
bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, dan setiap bahasa itu ada kekuatannya. Contohnya bahasa Indonesia itu satu bahasa yang sudah lebih terbuka daripada bahasa Melayu Malaysia, dan banyak kosakatanya lebih banyak di bahasa Melayu Indonesia berbanding dengan bahasa Melayu Malaysia. Dan ini tidak menidakkan identitas nasional. Kita mengangkatkan nasionalisme Nusantara, nasionalisme yang dikolonisasikan, bukan nasionalisme yang dikolonisasikan, kerana sejarah kita tidak bermula apabila kita merdeka. Sejarah kita bermula jauh sebelum itu, dan sejarah kita malah lebih hebat lagi daripada sejarah negara saja. Maka nasionalisme kita haruslah dikolonisasikan sehingga kita mengangkat rumpun sebagai identitas kita bersama, identitas nasional kita. Maka kalaulah kita bisa bilang Melayu Bugis, Melayu Minang, Melayu Bawayan, ya itu kan lebih hebat lagi kerana itu mengikat secara budaya kita kan. Dan banyak budaya dan produk-produk budaya kita yang kita menjadi yang kita berbagi bersama, you share together, right? Masakannya, tariannya. Dan kalau kita angkat ini sebagai satu budaya rumpun Melayu, ya kan, itu hebat. Ya, justru kalau dalam konteks Malaysia, banyak orang Malaysia melihat bahawa mereka mengerti bahawa Melayu itu bukan saja yang yang beragama Islam, kerana di Filipina itu majoritas Melayunya bukan Muslim, Katolik kan. Dan kita menerima itu kan. Jadi kita tidak terbatas dalam arti kata itu. Tetapi saya ingat pada satu saat nanti kita harus hidupkan kembali sumpah kita. Kalau dulu kita ada Sumpah Palapa yang menggabungkan Nusantara ya dari Majapahit. Kemudian ada Sumpah Pemuda, satu bahasa, satu nusa, satu bangsa itu. Mungkin kita perlu munculkan balik Sumpah Rumpun Nusantara itu kan. Wilayah kita ialah wilayah Nusantara Raya. Jadi ada wilayah Nusantara Indonesia, wilayah Nusantara Brunei, wilayah Nusantara Malaysia, wilayah Nusantara Filipina, wilayah Nusantara Patani. Rumpun kita adalah rumpun Mahawangsa Melayu sebagai identitas pemersatu. Begitulah jahatnya propaganda Melayu Negeri Kasino Malaides. Mereka berusaha menafikan keberadaan bangsa dan bahasa Indonesia demi kepentingan Melayu Negeri Kasino Malaides. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.